Ketika Anda sudah yakin bahwa pasar akan menerima produk Anda, maka kini saatnya meluncurkan masterpiece Anda ke pasar dengan sebuah ledakan. Kenapa perlu ledakan? Karena setiap hari pasar dihujani jutaan produk dan semuanya berusaha menarik perhatian. Kalau aksi yang Anda lakukan hanya seperti riak gelombang yang kecil, tentu saja aksi itu nggak akan berhasil menarik perhatian pasar. Berbeda kalau Anda membuat ledakan dengan gelombang besar, pasti akan menarik perhatian pasar. Maka Anda harus berani membuat ledakan. Karena itulah cara yang paling efektif untuk menarik perhatian pasar. Lalu gimana caranya menciptakan ledakan perhatian itu? Yuk, kita cari tahu. Ketika Anda hendak presentasi di depan atasan, sajikan sebuah presentasi yang isi dan tampilannya sangat memukau. Buat mereka terkagum-kagum dengan apa yang Anda tunjukkan. Tambahkan video yang bisa membuat mereka terpana dan terkejut karena tidak menduga sebelumnya Anda mampu melakukan itu. Poles laporan Anda dengan infografis dan data-data yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain. Buatlah mereka merasakan langsung manfaat dari produk masterpiece Anda. Gak kalah pentingnya, selesaikan masalah mereka. Bantu mereka supaya bisa merasakan beban hidupnya menjadi lebih ringan dengan kehadiran masterpiece Anda. Jadikan diri Anda sebagai solusi yang seolah-olah Tuhan kirimkan untuk mereka dari langit. Anda tentu saja nggak boleh bergerak setengah hati ya dalam melakukan semua itu. Anda harus menginvestasikan waktu, pikiran, tenaga, dan juga uang untuk memastikan ledakan masterpiece Anda bisa dirasakan goncangannya oleh pasar. Sehingga calon pengguna akan datang berbondong-bondong mencoba produk atau layanan Anda. Apple dikenal sebagai perusahaan yang mampu meluncurkan produknya dengan luar biasa sukses. Pada tahun 1984, mereka meluncurkan Macintosh dengan menayangkan video pendek pada saat berlangsung pertandingan Super Bowl di Amerika Serikat. Saat itu, kondisi keuangan Apple sebenarnya sedang tidak baik. Steve Jobs menggunakan sisa uang miliknya untuk membayar sutradara terkenal Ridley Scott membuat video tersebut. Hasilnya, peluncuran itu dianggap sebagai peluncuran produk paling fenomenal sepanjang masa. Tanggal 9 September 2014, Apple kembali meluncurkan masterpiece terbarunya, yaitu sebuah smartwatch bernama Apple Watch. Jauh hari sebelumnya, majalah, koran, televisi, internet, dan media sosial sudah dibuat sibuk membahas produk yang masih dirahasiakan bentuknya itu. Hebatnya lagi, bukan hanya dunia teknologi yang dibuat heboh oleh berita Apple Watch, tapi juga dunia fashion. Pada hari peluncurannya, ribuan orang hadir menyaksikan Tim Cook, CEO Apple yang baru pada saat itu, menampilkan Apple Watch. Mereka bukan hanya wartawan loh ya, tapi banyak bahkan artis terkenal, atlet, dan juga pejabat tinggi yang hadir. Dan 1 tahun, sejak peluncurannya, lebih dari 4,5 juta unit Apple Watch terjual dan langsung menguasai 74% pasar smartwatch dunia. Apple memang nggak pernah tanggung-tanggung ketika meluncurkan produk barunya. Mereka selalu berani menyuguhkan sesuatu yang spektakuler untuk menarik perhatian pasar. Persiapan peluncurannya pun direncanakan sampai memperhitungkan hal-hal yang detail, seperti bagaimana Steve Jobs berlatih berminggu-minggu lamanya agar dia bisa tampil memukau di hadapan halayak pada saat meluncurkan produk-produknya. Mungkin kita nggak punya merek yang kuat seperti Apple atau sumber daya yang besar seperti Apple ya. Tapi kan kita bisa belajar dong dari Apple tentang bagaimana membuat sebuah ledakan. Kalau saya menyimpulkan setidaknya ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, fokuslah pada manfaat untuk pengguna, bukan pada fitur produk. Apple nggak pernah mempromosikan sehebat apa prosesor, memori, atau kartu grafisnya. Mereka fokus terhadap usaha menunjukkan bagaimana produk mereka bisa berdampak pada hidup para penggunanya. Bagaimana produk itu dapat memudahkan hidup pelanggan dan menjadi solusi atas kebutuhan mereka. Yang kedua, kemas masterpiece Anda sebagus mungkin. Buatlah pengguna bangga memiliki produk itu dan ingin menunjukkannya kepada orang lain. Ketiga, buat agar prospek jadi terinspirasi untuk menjadi lebih dari dirinya sekarang. Kemudian jadikan masterpiece Anda itu sebagai jalan untuk mewujudkannya. Faktor emosi ini akan mendongkrak nilai dari masterpiece Anda. Keempat, persiapan peluncuran masterpiece Anda sebaik mungkin. Beranikan diri Anda untuk melakukan atau menyuguhkan hal-hal yang besar. Investasikan waktu, tenaga, pikiran, dan uang Anda di situ. Ingat ya, Anda sedang berusaha membuat ledakan, sehingga Anda harus all out dalam semua itu.
Yang kelima, manfaatkanlah media massa seperti TV, radio, majalah, atau koran sebagai daya ungkit promosi Anda. Termasuk media berbasis internet, yaitu online news, forum, media sosial, dan jangan lupa juga ya, dekati para blogger, karena mereka pun punya pengaruh yang kuat terhadap pasar. Peluncuran Masterpiece tidak harus berlangsung di gedung mewah dan disiarkan secara langsung oleh televisi nasional. Karena intinya bukan di situ. Intinya adalah bagaimana ledakan itu bisa dirasakan getarannya oleh para early adopter yang jadi sasaran Anda. Dengan kekuatan internet dan media sosial saat ini, Anda bisa kok menciptakan sebuah ledakan tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Nah, bagi Anda sebagai seorang karyawan yang meluncurkan Masterpiece Anda di dalam perusahaan tempat Anda bekerja, usahakan target pasar Anda, misalnya atasan Anda, bisa merasakan ledakan itu. Pastikan ledakan itu juga dilihat oleh sebanyak mungkin pimpinan lainnya yang bisa jadi influencer untuk manajemen. Nah, dalam hal ini, maka ajang rapat tahunan bisa jadi Anda manfaatkan tuh sebagai panggung peluncuran Masterpiece Anda. Jadi, buatlah sebuah ledakan dengan melakukan kelima hal di atas yang saya sudah sebut tadi, maka niscaya peluang Anda akan lebih besar supaya Masterpiece Anda bisa dilirik oleh banyak orang. Dan setelah ledakan itu bisa dirasakan guncangannya oleh target pasar Anda, berikutnya edukasilah pasar Anda. Beritahukan dan bimbing pengguna tentang bagaimana menggunakan Masterpiece Anda secara optimal, sehingga mereka bisa memperoleh manfaat yang paling maksimal. Peluncuran saja memang nggak cukup, karena pekerjaan Anda belum selesai. Lanjutkanlah dengan mengedukasi pasar, karena langkah itu sangat-sangat penting. Terlebih jika Masterpiece yang Anda perkenalkan itu merupakan sesuatu yang revolusioner, yang belum pernah ada sebelumnya. Ledakan yang Anda ciptakan saat peluncuran itu baru bisa membuat orang lain melirik dan tertarik. Namun, apakah mereka yang terguncang oleh ledakan itu kemudian terkonversi menjadi pelanggan setia? Nah, itu belum tentu. Kenapa? Karena sangat tergantung dari aksi Anda dalam mengedukasi pasar. Untuk melakukannya, Anda bisa memanfaatkan berbagai event seperti pameran atau seminar, atau bisa juga dengan menulis secara aktif di berbagai forum atau portal berita di internet yang relevan dengan produk atau pasar Anda. Tentu saja Anda bisa gunakan media sosial ya untuk memperkuat jangkauan dan juga intensitas dari pesan-pesan Anda. Sekarang ini udah nggak zamannya lagi ya Anda nyebar-nyebar brosur gitu, memasang spanduk atau baliho gitu, atau bahkan iklan di media massa. Dalam hal ini, Anda harus lebih kreatif. Uber memanfaatkan para driver dan pelanggannya untuk mengedukasi pasar. Uber memberikan voucher kepada siapa saja yang berhasil menarik pelanggan baru. Nah, menciptakan ledakan itu ibarat kita berlari sprint. Dibutuhkan energi besar yang terkonsentrasi dan semua itu dikerahkan secara masif all out dalam tempo yang singkat. Nah, sementara mengedukasi pasar itu sama seperti lari maraton. Sumber daya yang ada harus dikeluarkan dikit demi sedikit dan konsisten. Sebab yang penting adalah seberapa jauh kita berlari dan bukan seberapa cepat kita bisa sampai di garis finish. Bagi Anda yang menjual jasa atau produk Masterpiece ke perusahaan atau disebut dengan business to business B2B, diperlukan strategi yang sedikit berbeda. Anda perlu memperbanyak kontak langsung dengan prospek Anda. Presentasikan Masterpiece Anda kepada anggota asosiasi industri pada saat mereka katakanlah sedang melakukan sebuah pertemuan gitu. Dan juga berikan layanan pro bono lah pada perusahaan-perusahaan yang jadi prospek Anda. Intinya semakin banyak mereka menerima kontak langsung dari Anda, semakin besar peluang mereka untuk membeli produk atau layanan Anda. Maka setiap kali bertemu dengan prospek Anda, perlakukan momen tersebut sebagai ajang peluncuran Masterpiece Anda. Ciptakan ledakan, buat mereka tercengang. Lakukan apa yang sebelumnya kita udah bahas ya, dari proses launchingnya produk Apple. Khususnya langkah nomor 1 sampai dengan langkah nomor 4. Ingat ya, lakukan keempatnya setiap kali Anda bertemu dengan mereka. Pelanggan corporate itu kan berbeda ya dengan pelanggan publik, karena publik itu emosional. Begitu mereka terpukau dan emosi mereka terpancing, mereka bisa langsung memutuskan untuk membeli Masterpiece Anda. Sedangkan kalau pelanggan corporate itu rasional. Terlebih, mereka harus menimbang-nimbang, membandingkan, dan bahkan mendiskusikannya dulu dengan pihak-pihak terkait sebelum kemudian akhirnya memutuskan. Maka dari itu, Anda perlu terus tuh menggempur mereka pada setiap terjadi kontak. Sampai akhirnya mereka menilai bahwa tidak ada pilihan yang lebih baik daripada apa yang Anda tawarkan. Terlepas dari rencana Anda mau menjual ke pasar publik atau corporate, tetap saja Anda perlu mengedukasi pasar ya secara terus-menerus sampai tercipta tipping point.
Nah, itu adalah sebuah titik kejadian ketika semua hal berubah secara drastis dan sekaligus. Artinya, pada saat itu hampir semua orang di pasar yang Anda bidik berbondong-bondong mencoba masterpiece Anda. Ada sebuah kabar gembira nih, datang dari penelitian yang dilakukan Rensselaer Polytechnic Institute. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa untuk bisa mencapai tipping point tadi, Anda cukup mempengaruhi 10% populasi saja. Nah, dari populasi kecil itu akan terbentuk bola salju yang akan mendorong terciptanya tipping point. Populasi yang perlu disasar cukup para early adopter, karena 68% populasi pasar tidak lain adalah para early majority dan late majority. Itu sangat tergantung pada respon dari early adopter itu. Untuk memperbesar peluang tercapainya tipping point, Malcolm Gladwell menyarankan Anda untuk fokus mengedukasi 3 kelompok orang saja. Kelompok pertama disebut dengan maven, yaitu orang yang pintar dan pendapatnya dijadikan rujukan oleh orang lain. Yang kedua adalah connector, yaitu orang yang punya jaringan luas dan punya andil di berbagai bidang. Ketiga, salesman, yaitu orang yang berharisma dan pandai mempengaruhi orang lain. Satu hal yang juga nggak kalah penting adalah Anda harus konsisten menjaga merek dan positioning masterpiece Anda. Untuk dapat menjaganya, maka apapun yang dilakukan atau dikatakan oleh Anda atau oleh perusahaan Anda, semuanya harus semakin menguatkan merek dan positioning yang Anda bangun. Hal itu diperlukan agar pasar semakin tertarik dan percaya pada masterpiece yang Anda tawarkan. Kalau masterpiece Anda adalah tentang kecepatan, maka kecepatan harus selalu tercermin dari apapun yang Anda atau perusahaan Anda lakukan atau katakan. Begitupun kalau yang dijual adalah kemewahan, maka kemewahan itu juga harus tercermin secara konsisten dalam diri Anda dan perusahaan Anda. Hal ini penting karena pada saat mengedukasi pasar, bukan hanya ucapan Anda yang diperhatikan oleh pasar, melainkan juga apa yang Anda lakukan atau perusahaan Anda lakukan. Dalam hal ini, National Geographic Channel atau Nat Geo menjadi sebuah contoh yang bagus. Nat Geo konsisten menjadikan ilmu pengetahuan sebagai konten utama dan satu-satunya pada semua tayangan yang mereka miliki. Setiap tayangan Nat Geo berbau ilmu pengetahuan, sebab hal itu merupakan merek dan positioning yang mereka pertahankan. Bahkan ketika Nat Geo membuat tayangan berbasis video di YouTube, seperti yang banyak dilakukan oleh stasiun TV di seluruh dunia, mereka nggak mengorbankan idealisme dan positioningnya. Nat Geo menayangkan program seperti Science of Stupid dan Danger Decoded. Apapun kondisinya, Nat Geo akan selalu berupaya membuat ilmu pengetahuan yang biasanya membosankan menjadi sebuah tontonan yang indah dan seru. Fokus dan singularitas Nat Geo itu membuat positioningnya jadi semakin kuat di mata pasar. Semakin kuat positioning Anda, maka semakin hidup masterpiece Anda di benak pelanggan dan semakin besar pula peluang tipping point akan terjadi. Pada saat Anda menciptakan ledakan maupun ketika mengedukasi pasar, pastikan masterpiece Anda tersaji secara indah sehingga menjadi pengalaman mengesankan yang tidak terlupakan. Keindahan yang Anda tampilkan pada saat peluncuran akan membuat para early adopter melirik Anda. Sementara keindahan yang ditunjukkan pada saat mengedukasi pasar akan mengkonversi mereka menjadi pelanggan. Keindahan yang Anda sajikan pada saat mereka menggunakan produk atau layanan Anda akan membuat mereka menjadi evangelist yang akan mempromosikan masterpiece Anda pada para early majority dan late majority yang mengisi 68% dari pasar. Namun sebaliknya, jika Anda gagal menyajikan keindahan itu, sehingga realitas yang dialami pelanggan berbeda dengan ekspektasi yang telah terbangun saat peluncuran dan edukasi, maka produk atau layanan Anda tidak akan pernah bisa menyeberangi jurang untuk bisa diterima oleh para early majority, apalagi late majority. Bahkan kegagalan itu bisa menghancurkan bisnis Anda dalam waktu singkat. Itulah yang terjadi dengan liposhop.com yang merupakan salah satu pionir e-commerce di Indonesia. Pada akhir tahun 2000, Liposhop diluncurkan dengan janji yang sangat memukau. Kepada publik, mereka menawarkan layanan belanja yang praktis. Cukup lihat daftar barang di internet, klik atau telepon, barang akan langsung diantar. Tawaran itu mereka sodorkan melalui iklan besar-besaran di berbagai media massa. Berhasilkah Liposhop? Ternyata kurang dari 1 tahun sejak peluncurannya, tepatnya pada tanggal 31 Agustus 2001, secara resmi liposhop.com ditutup. Ternyata pelanggan Liposhop banyak yang mengeluh karena barang yang sudah mereka pesan dan dibayar lunas tidak kunjung diterima. Tentu saja mereka kecewa karena ekspektasi yang terbangun antara lain melalui iklan tidak sesuai dengan kenyataannya. Mulai dari infrastruktur pemesanan, pergudangan, sampai dengan pengiriman barang ternyata tidak terkelola dengan baik. Alih-alih menikmati keindahan, para pelanggan
kemudian justru merasakan kekecewaan demi kekecewaan. Lipo Shop kehilangan momentum dan terus merugi sampai akhirnya menyerah. Pengalaman Lipo Shop menjadi pelajaran yang sangat berharga. Sebelum meluncurkan masterpiece, pastikan bahwa Anda sudah memiliki infrastruktur yang siap menyajikan masterpiece Anda seindah mungkin pada seluruh titik moment of truth pengalaman pelanggan yang berinteraksi dengan Anda. Terkait perusahaan yang mahir menyajikan keindahan, selain Uber, saya juga selalu mencontohkan Apple. Bisa jadi karena Anda sudah bisa tebak ya, saya itu adalah seorang Apple fanboy ya. Sebutan untuk orang-orang yang fanatik terhadap produk-produk Apple. Emang iya sih, saya itu punya semua produk Apple ya. iMac, iPhone, iPad, MacBook, Mac Mini, Apple TV, Apple Watch. Dan menurut saya, semua produk Apple itu bukan hanya terlihat indah, namun pengalaman yang diperoleh pada saat menggunakan produk-produk itu pun juga terasa indah. Mereka bekerja dalam sebuah ekosistem yang terjaga sempurna, termasuk ketika Anda belanja di Apple Store, retailer resmi yang mereka miliki. Pengalaman yang saya temukan juga terasa indah banget. Mulai dari proses memilih, konsultasi dengan staff, sampai dengan membayar barang yang dibeli. Itu semua adalah pengalaman indah yang nggak terlupakan. Bagaimana jika katakanlah Anda udah telanjur beli produk Apple dan 2 minggu kemudian berubah pikiran? Ya, Anda datang aja kembali ke Apple Store tempat Anda beli, kemudian kembalikan deh produk tersebut. Uang Anda akan di-refund secara utuh, tanpa ada pertanyaan apapun dari mereka. Hebat kan ya? Pantes aja ya kalau saat ini pasar menilai Apple sebagai perusahaan paling berharga di dunia. Teman-teman, sudah saatnya Anda jadi Apple di profesi dan industri Anda. Saatnya Anda jadi berani dan indah. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.